Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita malam ini dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini. Berserah kepada Yesus. Itu renungan kita malam ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau juga orang mengatakan sukses butuh proses. Tidak ada itu sukses yang bin salabin. Tidak ada itu yang kita mau mendapatkan hasil kalau tidak ada usaha, saudara. Dan di dalam usaha itu selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diuji ketekunan kita 1-2 minggu, mungkin kita katakan oke, saya bersedia. Tapi bagaimana kalau ketekunan kita, kalau kesetiaan kita, kalau keteguhan kita diuji bertahun-tahun, saudara? Nah, Yusuf, sebagaimana renungan kita tadi malam, bahwa dia telah melewati tahap demi tahap, ujian demi ujian, tahun demi tahun, berada dalam ketekunan kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, bahwa memang Yusuf tidak pernah kehilangan harapan, dan bahwa Tuhan selalu menyertainya. Karena itu, ketika semalam kita katakan happy ending, maka itu semua karena dia takut kepada Tuhan. Sekarang dalam pembacaan kita, saudara, bahwa apa yang telah disampaikan kepada Firaun melalui arti mimpi dari Firaun, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, akan ada 7 tahun kelaparan. Setelah mengartikan mimpi itu, saudara, bahwa Yusuf penuh hikmat, membuat lumbung-lumbung, tempat-tempat penyimpanan untuk disimpan dalam masa paceklik, untuk digunakan dalam masa paceklik. Dan apa yang disimpan oleh Yusuf itu
firman Tuhan mengatakan bahwa tidak dapat dihitung karena memang tidak terhitung. Saudara, pernahkah juga kita mengatakan bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita ini tidak terhitung? Berkat Tuhan ketika mau dihitung satu-satu tidak mampu gitu saudara, karena memang berkat Tuhan luar biasa. Nah, demikianlah bahwa Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menyimpan atau dalam pembacaan kita menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi dan kelaparan tiba. Rakyat meminta kepada Firaun, namun Firaun mengatakan, pergilah kepada Yusuf, lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Luar biasa saudara. Dan dengan demikian bahwa Yusuf telah mencapai puncak-puncak dalam karir di negeri Mesir, dan ketika dia juga bahwa dia sudah punya istri, dalam situasi itu Tuhan mengaruniakan 2 anak kepadanya. Nah, anak ini dia beri nama bahwa anak yang dikaruniakan Tuhan kepadanya ini, dia mengakui bahwa Tuhan telah menolong dalam kesengsaraannya, dan karena itu dia pun memberi nama kepada anaknya itu Manasye dan Efraim. Saudara-saudara, kita tidak tahu ya saudara ya, bagaimana hari-hari hidup kita ke depan ini. Siapa yang pernah memprediksikan bagaimana kita hidup mulai dari pertengahan bulan Maret sampai hari ini? Ke depan pun kita tidak tahu juga saudara. Namun dalam menjalani keseharian kita itu, satu yang pasti, yang firman Tuhan mau katakan kepada kita malam hari ini, bahwa memang kita tidak tahu apa Tuhan. Satu yang pasti, berserah kepada Tuhan saudara. Kita berserah kepada Tuhan dan jangan pernah takut untuk meminta petunjuknya. Mengapa sih Yusuf itu mampu menerjemahkan mimpi? Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan saudara. Makanya dia bisa menerjemahkan mimpi itu, mengartikan mimpi itu. Keberserahan kepada Tuhan saudara-saudara adalah upaya kita untuk hidup mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan ini. Ada cobaan-cobaan, ada hambatan-hambatan dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya bahwa hal itu dapat membuat kehidupan kita ini menjadi lebih baik ketika kita selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apapun masalahmu hari ini, tetaplah berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepadamu hari depan yang cemerlang. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa kami berserah, menyerahkan perjalanan kehidupan kami ini. Karena ketika kami berserah kepadamu, kami tahu bahwa Engkau akan menopang dan menolong kami. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati. Beberapa saudara kami berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Yuliana Matana, Ibu Prensen, Ibu Mulyati. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami datang menyerahkan juga seluruh pekerjaan usaha warga jemaat-Mu. Engkaulah Bapa yang akan menolong sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami esok hari. Ketika esok hari kami akan berada dalam pesta perjamuan kudus, di mana Tuhan sendiri yang mengundang kami. Biarlah kami menyiapkan hati kami. Ketika juga kami bersama-sama akan mensyukuri atas segala berkat-berkat-Mu dalam tahun ini, biarlah kami semua akan datang dengan penuh luapan ungkapan syukur bahwa kami ada saat ini semata-mata karena Tuhan yang menyertai kami, dan karena itu baiklah kami akan menyatukan hati kami untuk mengucap syukur esok hari. Terima kasih Bapa, berkati kami semua pelayan-Mu esok hari, sehingga kami semua berada dalam kondisi fit untuk melakukan pelayanan itu. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami ini
Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Selamat bermalam minggu, selamat mempersiapkan diri untuk datang memuji Tuhan dengan penuh sukacita esok hari. Selamat malam.